Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sorry nih, gue baru-baru ini agak telat untuk bahas DCU kembali karena memang gue lagi hype banget untuk bahas Bumi Langit, Pak. Apalagi sekarang kita udah dapet first look dari Tira. Gak sabar lagi Virgo dan Sparkling styling-nya, Pak. Karena sebenarnya kan si AC kan habis ini itu lahir kan. Jadi Virgo dan Sparkling kalau bisa rilis trailer digitalnya kan, agar kita bisa breakdown trailernya, Pak. Anjir, oke. Sekarang kita akan bahas sebenarnya yang menjadi perdebatan semua para fans DC, terutama dengan James Gunn yang baru-baru ini telah upload gambar Superman Kingdom Come dan semua anggota Justice League yang dengan bertuliskan making plans di Twitternya. So kita akan bahas semuanya menurut teori gue sendiri dan juga pendapat gue, Pak, ya, mengenai gambar tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, so mari booster, let's break down this video. Oke, sekarang waktunya kita akan bahas mengenai poster yang diberikan oleh James Gunn di Twitter ini, Pak, ya. Sebenarnya gambar tersebut adalah karya dari Alex Ross, yang sebenarnya dalam gambar tersebut adalah gambar berisikan semua anggota Justice League generasi pertama hingga generasi baru. Terlihat situ ada Superman Kingdom Come yang pertama kali muncul dalam komik Kingdom Come isi nomor 1 yang dirilis pada tahun 1996 karya Alex Ross dan berlatar di Earth 22 yang berisi semua para superhero-nya sudah kehilangan moralnya dan cenderung brutal ketika menghadapi sebuah misi yang mereka jalankan. Di situ terlihat memang benar bahwa Superman tampak lebih tua dan dipenuhi oleh amarah dan dendam karena di komik tersebut dia kehilangan istrinya Lois Lane dan semua orang yang ia sayang, termasuk Jimmy Olsen dan juga Perry White yang telah dibunuh oleh Joker dengan meletakkan sebuah gas yang beracun di Daily Planet. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa Superman logonya berubah, yang tadi warnanya kuning backgroundnya sekarang backgroundnya berubah menjadi hitam, yang menandakan tanda berduka yang sangat mendalam karena dia menyesal tidak bisa menyelamatkan orang yang ia sayangi di situ. Dan juga dalam gambar tersebut timelinenya sangat jauh, Pak, ya, adalah setelah Justice League ini sudah cukup eksis lama, bahkan banyak sekali superhero generasi baru yang bergabung di gambar tersebut, termasuk dengan Red Robin versi Jason Todd yang terlihat di sebelah kanan dan ada beberapa anggota baru juga. Kita bisa melihat di pantulan mejanya tersebut ada Jay Garrick sebagai The Flash yang terlihat di sana bersama para anggota JSA dari semua generasi lama hingga generasi terbaru. Ini sekaligus menandakan sepertinya ini adalah momen ketika Superman sebagai superhero terkuat di DC Universe mengumpulkan semua superhero DC untuk menghadiri sebuah rapat. Dan juga di sini terlihat bahwa Batman tidak ada di foto tersebut. Padahal kita tahu ya bahwa pencipta Justice League ini adalah Superman dan Batman sebagai founder utamanya. Lalu kemanakah Batman? Sebenarnya dalam versi komik Kingdom Come ini, Bruce Wayne alias Batman diceritakan tubuhnya sudah memakai skeleton, yang dimana ini terjadi karena perseteruan antara Batman dan Superman karena beda visi misi. Dan juga dikarenakan Superman stres atas kematian Lois Lane istrinya dan berniat untuk membunuh Joker untuk pembalasan dendamnya. Dan akhirnya mereka berdua terlibat pertarungan sengit sehingga tubuh Batman hampir diremukkan oleh Superman dan jadilah tubuhnya memakai skeleton yang sangat besar agar dia bisa melakukan aktivitasnya sebagai vigilante meskipun tubuhnya sudah rentan karena usia dan pertarungan itu, Pak. Makanya di komik Kingdom Come ini kalian akan melihat banyak sekali perdebatan besar antara Batman dan juga Superman. Oke, kita akan balik lagi ke arah James Gunn yang kemungkinan maksud dia merilis gambar tersebut itu adalah sebagai metafora, yang dimana James Gunn diibaratkan sebagai Superman di gambar tersebut dan semua member JSA dan JL yang ada di sana merupakan tim kreatif Warner Bros. Discovery dan juga para sutradara yang terlibat untuk memikirkan bagaimana jangka waktu panjang DC Universe ke depannya seperti apa. Karena ini nyambung juga ke caption yang ia tulis di Twitternya yang bertuliskan making plans, atau dalam bahasa Indonesianya membuat sebuah rencana. Itu masih kemungkinan pertama, Pak, ya, karena gue lihat banyak banget dari kalian ngomong ke gue yang mengatakan bahwa James Gunn akan buat film DC dengan tema Kingdom Come dengan versi live action. Karena sebelumnya kita udah dikasih di CW di event Crisis on Infinite Earths pada tahun 2019 yang lalu yang memperlihatkan Superman Kingdom Come dan juga Batman Kingdom Come. Sekalian itu kan udah sesuai, Pak, dengan apa yang terjadi di komiknya. Tapi kalau menurut gue ya kayaknya enggak sih, Pak, karena kalau misalkan James Gunn mau membuat versi live actionnya malah akan terburu-buru
dulu Pak, karena kita tahu ya bahwa Superman versi Henry Cavill ini aja baru balik Pak, dan Justice League akan menyelesaikan saga pertamanya untuk menuntaskan misinya melawan Darkseid. Jadi kayak nggak akan terburu-buru menuju ke Kingdom Come event sih Pak ya, apalagi kita tahu latarnya Kingdom Come itu ada di Earth 22, sedangkan kalau Earth utama di DCU itu ada di Earth Prime. Jadi kayak nggak sih Pak ya, lagi-lagi itu hanya sebagai kabar metafora aja ya. Dan kabarnya lagi, James Gunn mau mengumumkan itu semua di DC Fandom tahun 2023 mendatang. Jadi kayak kita akan mendapatkan berbagai macam trailer yang siap ditayangkan untuk buat para fans gak berkantung lagi ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan James Gunn ini akan membuat Kingdom Come event, kayaknya dia akan bikin versi animasinya sehingga itu gak akan mengganggu timeline dan juga kontinuitas DCU live action yang lagi benar-benar diperbaiki oleh dia. Dan memang itu sudah pernah dilakukan oleh Warner Bros sebelumnya. Contoh kayak Injustice Gods Among Us yang dari versi game dan komik langsung diangkat ke film animasi. Makanya kalau itu mau diangkat ke live action DCU sih nggak bisa sih ya. Jadi kemungkinan kalau Kingdom Come mau dibuat ke versi animasi nggak masalah Pak ya, asalkan itu terpisah dan juga tidak mengganggu live action DCU yang sedang diperbaiki oleh Warner Bros Discovery sekarang. Atau enggak, bisa jadi Kingdom Come ini akan dibuat series live action tapi beda universe utama DCU sekarang. Kayak contoh dulu Arrowverse bikin hal yang sama dengan mengangkat Brandon Routh yang kembali sebagai Clark Kent alias Superman yang sudah ada di timeline Kingdom Come, yang menjadi sequel langsung dari Superman Returns tahun 2006 lalu. Dan juga kehadiran Kevin Conroy sebagai Batman yang sudah memakai mesin skeletonnya persis dengan apa yang ada di timeline komiknya. Tapi berhubungan karena Kevin Conroy sudah tutup usia, jadi kayak bakal di-cast cari pemeran yang baru Pak ya untuk project yang satu ini. Itu pun kalau terrealisasikan loh ya. Sekali lagi ini hanya teori karena memang statement Kingdom Come ini masih abu-abu di mata para fans dan juga belum ada tanda-tanda dari James Gunn sebelumnya seperti itu. Tapi kalau menurut gue sih kayak gue lebih percaya dengan gambar metafora aja sih ya, karena mereka ini lagi rapat untuk menghubungkan bagaimana caranya DC ini bisa berkembang selama 10 tahun ke depan untuk menaikkan hype para fans DC yang sudah mengharapkan banyak banget project yang akan kita dapatkan di tahun 2023 mendatang seperti itu ya. Tapi gue juga mau bahas ada statement James Gunn yang menurut gue tuh agak nyeleneh, yang dimana dia pernah mengatakan di Twitternya sendiri game dan animasi serta serial DCU itu akan saling berhubungan dengan film live action DCU. Gini, mohon maaf Pak ya, di sini gua nggak setuju dengan statement James Gunn yang satu ini. Kalau mau nyambungkan dari series ke film itu nggak masalah karena memang MCU sudah melakukan hal yang sama juga. Bahkan Bumi Langit sekarang juga melakukan hal yang sama untuk menaikkan kontinuitas antara series dan juga film, itu nggak masalah Pak. Tapi kalau DCU ya mau menyambungkan film ke game, aduh ini yang jadi masalah Pak. Gua nggak setuju, tapi gua ada alasannya kenapa gua nggak setuju. Karena gini ya, nggak semua orang itu main game. Sementara pasar DCU itu sampai sekarang itu kebanyakan orang yang punya duit, kebanyakan orang dewasa, orang yang punya duit, orang yang udah bekerja, dan sedikit banget orang yang suka main game dengan tema superhero lagi. Kebanyakan kita dewasa yang mainnya paling enggak ya Among Us, Call of Duty, GTA, ya yang itulah ya, game-game AAA dan juga POV. Makanya ini yang menjadi permasalahan, kok James Gunn kayak gini sih? Nah ini yang buat gua khawatir sebagai fans Pak ya. Kalau sampai-sampai James Gunn bikin kayak gini, timeline game itu sama dengan timeline film, wah kacau sih. Karena secara nggak langsung mereka akan mengulangi kesalahan sama seperti yang dilakukan oleh WB yang lama. Aduh, makanya gua juga khawatir loh kalau sampai ini dibuat. Tapi semoga aja enggak ya. Mending series ke film aja itu nggak masalah. Kalau game, enggak deh gitu. Kan DCU lagi growing up, mending saran gua DCU itu fokus ke film dan series action aja. Kayak dulu loh, kayak contoh Peacemaker kemarin sukses besar tuh Pak, ternyambung ke Black Adam sebagai movie utama dan beberapa project DCU yang lainnya sebagai konektivitasnya. Nah kalau mereka buat game DC silakan, tapi jangan sampai disambungkan ke versi film live actionnya karena nggak semua orang main game kalau kita ukur para fans DC sekarang Pak ya. Karena kan kebanyakan orang yang udah kerja, jadi yang orang yang udah punya uang sendiri. Jadi kayak jangan sampai itu terjadi lah ya. Please, itu aja saran dari gua yang bisa gua kasih ke WB Discovery dan juga James Gunn. Oh iya, satu lagi, James Gunn pernah tweet salah satu karakter yang dipasang di Twitternya, yaitu adalah Mr. Terrific alias Michael Curtis Hall. Nah, buat yang belum tahu, dia itu adalah salah satu vigilante terkaya di DC Universe selain Batman dan juga Green Arrow. Dia juga merupakan anggota utama dari Justice Society of America alias JSA generasi pertama sampai yang kedua, di mana dia pernah beraliansi langsung dengan Hawkman dan juga Dr. Fate serta Stargirl sebagai rekannya untuk menghadapi berbagai macam
kasus kriminalitas. Dia pertama kali muncul dalam komik Spectre volume 3 issue nomor 54 yang dirilis pada tahun 1997 yang nggak memiliki kuota super apapun. Namun karena itu ada miliarder super cerdas, dia mampu menciptakan berbagai macam senjata yang sangat canggih. Tapi sayangnya Mr. Terrific ini dalam keahlian bertarungnya sangat kurang. Maka tadi itu dia katakanlah dianggap sebagai vigilante lemah, sehingga dia kebanyakan memanfaatkan berbagai macam senjata canggih dengan kepintarannya yang dia ciptakan, termasuk dengan orb yang selalu mengelilingi tubuhnya yang ia gunakan sebagai perisai ketika menjalankan sebuah misi. Nah, Mr. Terrific ini juga pernah diadaptasi ke live action di Arrow season 4 sampai ke season ke-6 yang menceritakan tentang Curtis Holt ini bekerja sebagai pegawai magang untuk Oliver Queen alias Green Arrow di perusahaannya yang bernama Queen Consolidated. Sampai akhirnya di season ke-6 dia memutuskan untuk berhenti sebagai vigilante karena merasa kehidupannya udah mulai kehilangan segalanya dan dibatkan diincar oleh para villain. Oke, itu cuma mengenai video kali ini tentang pembahasan soal James Gunn dan juga berbagai macam berita yang gua dapatkan di Twitter Pak ya. Tapi sekali lagi semuanya ini hanya teori dan pendapat gua pribadi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah dulu soal informasi gua mengenai Kingdom Come tadi, karena bisa jadi dari kalian mungkin ada statement yang lain mungkin, atau kalian punya teori yang lain lagi soal gambar tersebut. Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Kalau gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marangelo. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.